Swastiastu, Om Awi Genamastu Namo Sidemu, Om Tanme Manah Siwasam Kalpamastu. Semoga kita semuanya mendapatkan keselamatan, dijauhkan dari segala rintangan, dan semoga pikiran yang suci senantiasa melingkupi diri kita. Umat Dharma yang berbahagia, izinkan Titiang pada sore yang baik ini kembali berbagi kepada umat Sarangsami terkait dengan lungsuran upekara. Umat Dharma yang budiman, Titiang meyakini bahwa ketika kita membuat upekara tentunya sudah dilandasi dengan serada bakti bersumber dari niat yang lascaria, dan kita membuatnya dengan penuh keyakinan, kemantapan hati untuk kita persembahkan kepada Panida Sang Yang Widi-Wasa. Ada yang sangat menarik terkait dengan upekara yang kita buat dalam keberagaman kita di Hindu, yaitu mengapa upekara-upekara Hindu itu rata-rata dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang organik, atau sangat dianjurkan sekali untuk tidak menggunakan bahan-bahan yang sulit diurai oleh alam semesta. Semisalnya dalam upekara bebantenan, kita akan membuat mulai dari alasnya saja. Biasanya di sana disebutkan dengan beralaskan ngiu, beralaskan taladan, tamas yang terbuat dari janur atau dari bambu. Kemudian bahan yang lain juga terbuat dari biji-bijian, dari kacang-kacangan, dari dedaunan, dari buah-buahan, dari bunga-bungaan, dan lain sebagainya. Yang kesemuanya mengacu kepada konsep-konsep alamiah ketersediaan alam lingkungan. Nah, pada saat kita mempersembahkan upekara, tentu bahan-bahannya dipilih yang terbaik dari apa yang kita miliki. Kemudian dibuat mengacu kepada susastra yang ada. Kemudian dibuat untuk mengagungkan ide Sang Yang Widi-Wasa yang maha suci, dan tentunya dirangkai dengan penuh keindahan. Itu sebabnya upekara atau bebanten orang Hindu itu dibuat dengan landasan Satyam, Siwam, Sundaram. Artinya bersumber atau merujuk kepada susastra kebenaran atau Satyam itu sendiri. Kemudian dibuat dengan niat yang suci, dengan penuh kesucian, dan dipersembahkan kepada sesuatu yang paling suci, yaitu Tuhan Ida Sang Widi-Wasa. Kemudian dibuat seindah mungkin sehingga akan sangat mempesona, tidak saja yang membuatnya tetapi juga yang menyaksikan, tentunya juga oleh Ida Sang Widi-Wasa. Kemudian pada saat kita sudah membawa upekara itu ke pura, ke sanggah atau ke merajan, kita letakkan dengan penuh rasa bakti di pelinggih. Kita kasih dupa, kemudian kita melaksanakan puja bakti di sana. Sebelum upekara itu dipersembahkan kepada Ida Sang Widi-Wasa, para dewa, para pemangku, para sulinggih mencarang mantra-mantra suci, membersihkan, mensucikan upekara itu agar layak kita persembahkan dengan tirta pengelukatan, tirta kebersihan, tirta biakala, durmanggala, prayascita, dan pengulapan, agar upekara itu memiliki nilai-nilai kerohanian, nilai-nilai sakral, nilai-nilai spiritual. Kemudian mantra-mantra itu dilantunkan mengagungkan para dewa, Ida Betara, Sesunan Sarangsami, sehingga upekara itu memiliki taksu, memiliki kekuatan spiritual yang sangat dahsyat sekali. Artinya apa? Bahwa ketika banten itu kita persembahkan di pura atau di pelinggih, maka mantra-mantra yang diuncarang oleh para pemangku, para sulinggih itu juga diserap oleh upekara yang kita jadikan sebagai media, sebagai sarana untuk ngasih bakti kepada Panida Sang Yang Widi-Wasa. Kita juga demikian melaksanakan sembah subakti melalui puja Trisandia, keramaning sembah,
melalui japo mantra, melalui meditasi, melalui sarana upakara itu. Dan ketika tiba waktunya kita ngelungsur upakara itu sebagai sebuah bentuk karunia warunugraha Ida Sang Dewasa, biasanya yang kita lungsur paling hanya buahnya saja, nasinya saja, atau tumpengnya saja, ketipatnya saja, atau lauk pauknya saja. Tetapi sering sekali di tengah masyarakat saya mendapati umat itu hanya menaruh sampiannya, canang sarinya, bunganya pun kalau ada disisihkan sedikit saja buah-buahan yang kecil-kecil atau buncit-buncitnya saja. Nah, tentu fenomena ini perlu kita luruskan bersama-sama bahwa sesungguhnya atau semestinya semua upakara yang tadinya kita persembahkan di Pelinggih, sisanya atau lungsurannya kita bawa pulang, terutama sampian, canang sari, sisa-sisa upakara yang tidak kita nikmati, kita bawa pulang, kita bawa ke tegalan, ke sawah atau ke ladang, sehingga sampian ini, canang sari ini, tetuasan ini bermanfaat untuk kelestarian lingkungan kita. Bayangkan betapa banyak mantra yang diserap oleh sampian, oleh janur, oleh bunga yang ada pada Banten kita. Kalau ini kita buang begitu saja, tentunya akan tidak bermanfaat. Akan sangat bermanfaat kalau lungsuran upakara ini kita kembalikan kepada alam lingkungan, sehingga alam lingkungan kita secara niskala akan semakin sehat, lestari, yang pada akhirnya juga akan kembali kepada kita, di mana tanah kita, ladang kita, sawah kita akan dapat menghasilkan bahan-bahan upakara yang kita perlukan. Nantinya akan menghasilkan daun yang terbaik, bunga yang terbaik, buah yang terbaik, biji-bijian yang terbaik, kacang-kacangan yang terbaik, bahkan kemudian hewan-hewan yang terbaik. Mungkin kesadaran sederhana ini perlu kita ketok tularkan kepada semeton yang lain, sehingga ketika kita selesai melaksanakan upacara, di awal pura itu, Pelinggih itu sedemikian bersihnya, jangan sampai setelah kita melaksanakan upacara justru Pelinggih itu menjadi kotor atas tumpukan sampah. Akan sangat bijak sekali ketika kita selesai melaksanakan persembahyangan, selesai ngatur orang Banten, kita bawa kembali pulang lungsuran sampian-sampian itu, dan kemudian kita letakkan di tegalan, di sawah dan di ladang kita masing-masing. Dengan demikian kita sudah bisa bersama-sama menjaga keasrian pura, kesehatan pura, kelestarian pura, dan di saat yang sama kita sedang bersama-sama menjaga kelestarian alam lingkungan kita. Umat Dharma yang berbahagia, Titiang kira renungan yang sangat singkat ini yang bisa Tiang sampaikan di hari yang sangat linuih puniki, semoga bermanfaat untuk Titiang sendiri, bermanfaat untuk kita semuanya sebagai bentuk rasa bakti kita kehadapan Ida Sang Dewasa kepada alam lingkungan kita. Matur suksema, Titiang sinep dengan puji para mesanti, kirang langkung untuk Titiang Martayang, Titiang Nasger Mesinan Pura. Om Santi, Santi, Santi. Om.